Kuliner JB Lanut porak-poranda tersapu angin, karena kita ketahui di Tasikmalaya ini jika udah zuhur ke atas gitu ya, itu memang hujan deras gitu ya. Kita selaku masyarakat juga perlu mengawasi gitu ya, perlu mengawasi dengan adanya tindakan-tindakan yang sekiranya itu dapat merugikan rakyat itu sendiri gitu. Bocah 4 tahun hilang diduga ditelan arus Sungai Cipatujah. 5 jembatan putus, 19 sekolah dan 483 rumah rusak. Di sini juga korban mengalami luka robek di leher setelah mendapat sabetan botol dari pelaku yang diduga kawanan geng motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifdah Zulia di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Rabu 12 Maret 2025. Seperti biasa di sini saya akan mengulas sejumlah berita menarik dan terhangat yang datang dari wilayah Priangan Timur. Sebelumnya gimana nih kabarnya Baraya Priangan TV? Di hari ke-12 ya, ke-12 ini semoga Baraya ibadah puasanya masih semangat gitu ya. Semoga dengan adanya puasa ini tidak menghambat nih aktivitas Baraya jadi lemas dan lainnya gitu ya. Justru dengan adanya puasa ini selama 1 bulan ini kita jadi bisa mengupgrade diri gitu ya, mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi gitu ya. Ya Baraya, kita langsung saja ke berita yang sudah termuat di halaman utama. Di sini lagi-lagi mengenai geng motor nih Baraya. Ternyata di Tasikmalaya ini belum tuntas masalahnya ya. Mengapa bisa belum tuntas ya? Dan lagi-lagi ini datangnya dari wilayah SL Tobing, yang mana sebelumnya memang ramai kejadian di SL Tobing dan ini kembali terjadi gitu ya. Kita bacakan terlebih dahulu di sini. Pemuda asal Mangkubumi jadi korban geng motor kembali berulah. Kebrutalan sekelompok orang yang diduga geng motor kembali memakan korban. Lagi dan lagi kota yang dijuluki sebagai kota santri ini dinodai dengan ulah sekelompok orang berandalan motor. Seorang pemuda bernama Anggi berusia 23 tahun warga Mangkubumi menjadi korban dari aksi kebrutalan yang diduga geng motor tersebut. Dia mengatakan kejadian tersebut terjadi di Jalan SL Tobing, Kota Tasikmalaya pada Selasa 11 Maret 2025 dini hari. Lagi-lagi ini pasti terjadinya ini dini hari ya warga Baraya Priangan TV. Ini menjadi himbauan untuk kita bersama juga untuk mengurangi aktivitas di malam hari gitu ya, agar kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu tidak menimpa kita gitu. Di sini juga korban mengalami luka robek di leher setelah mendapat sabetan botol dari pelaku yang diduga kawanan geng motor. Ya, membaca berita ini sungguh saya gitu ya sebagai warga Tasikmalaya sungguh memprihatinkan ya, karena geng motor ini sudah berbulan-bulan ini terus ada. Dan ini pastinya menjadi sorotan bersama, sorotan publik, sorotan masyarakat, bahwa selain kehati-hatian dari masyarakat, ini juga perlu adanya tindak lanjut yang efektif dari pihak kepolisian untuk terus melakukan sosialisasi dan pencegahan terkait geng motor ini, karena dampak dari ulah geng motor ini pastinya sangat merugikan masyarakat gitu ya. Dampaknya itu yang diberikan pasti dampak negatif gitu ya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya geng motor ini juga pasti banyak ya. Bisa dari keluarga, kurangnya pengawasan orang tua gitu ya, dan juga kurangnya kehangatan di dalam sebuah keluarga, dan kurangnya kegiatan-kegiatan positif yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, jadi perlunya ada sosialisasi atau sorotan dari bersama gitu ya. Di sini juga dampaknya itu kan menciptakan rasa ketakutan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak bersalah gitu ya. Karena kan rata-rata geng motor ini memang menimpanya ini masyarakat yang tidak diketahui, tidak dikenal gitu ya. Jangan sampai dengan adanya geng motor ini masyarakat jadi sangat sangat apatis, was-was untuk berkegiatan di luar rumah gitu. Karena ulah dampak dari geng motor ini juga mengakibatkan kerugian materi dan juga luka-luka yang dialami oleh korban gitu. Kita doakan ya semoga Tasikmalaya ini segera tuntas nih kasus geng motor, karena ini sangat merugikan masyarakat gitu ya. Dan perlunya bagi orang tua nih, himbauan juga bagi orang tua gitu ya, untuk melakukan pengawasan yang lebih bagi anak-anaknya, apalagi di bulan suci Ramadan ini banyak sekali jam-jam yang
di luar sekolah gitu ya. Nah, itu pastikan udah jam selesai aktivitas di sekolah, kegiatan di sekolah, itu pastikan anak-anaknya itu pulang ke rumah dengan kondisi yang memang baik gitu ya. Dan juga jika keluar rumah gitu ya, pastikan para orang tua ini tahu tujuan anaknya keluar rumah itu untuk apa gitu ya. Apalagi ya himbauan lagi itu bahwa kurangi aktivitas di malam hari ya. Kemudian lanjut ke berita beralih ke wilayah Garut dan Sumedang. Lagi-lagi ini mengenai cuaca ekstrim ya, masih terus berlanjut khususnya di wilayah Priangan Timur. Di sini akibat cuaca ekstrim di Garut, 5 jembatan putus, 19 sekolah dan 483 rumah rusak. 45,58 hektar sawah puso. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Garut dalam beberapa bulan terakhir telah menyebabkan serangkaian bencana hidrometeorologi yang merusak rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian. Hujan lebat disertai angin kencang telah menimbulkan tanah longsor, banjir, dan kerusakan infrastruktur lainnya di sejumlah wilayah di Garut. Berdasarkan data dari BPBD Garut, bencana yang terjadi di Garut sejak Oktober 2024 ini menimbulkan kerusakan signifikan pada berbagai infrastruktur. Nah, tercatat sedikitnya 19 sekolah rusak, 5 jembatan putus, 47 titik tembok penahan tebing rusak, serta 30 jalan mengalami kerusakan parah. Selain itu, 2 masjid juga rusak berat, serta seluas 45,58 hektar sawah mengalami pusok atau gagal panen. Ya, Kepala Pelaksana BPBD Garut, A.A. Anwar Saipullah menyampaikan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah yang diprediksi berlangsung hingga Mei 2025. Pihaknya pun telah mengadakan rapat koordinasi yang ketiga untuk membahas kesiapan menghadapi bencana ini. Ya, membaca berita ini tentunya kita juga ikut prihatin ya atas bencana yang dialami oleh wilayah Garut ini, karena kerusakan yang dialami juga tidak sedikit gitu ya. Ini sangat banyak, sekitar 5 jembatan putus, 19 sekolah, dan 483 rumah rusak. Ini pastinya tentunya gitu ya menghambat aktivitas warga yang terdampak. Kita doakan semoga dengan adanya cuaca ekstrim ini penanggulangan dari pihak yang berwajib ini segera dilakukan untuk mewaspadai, menghindari bencana alam yang lebih besar ke depannya lagi gitu ya. Semoga jangan sampai terjadi gitu ya, kita doakan bersama. Nah, selanjutnya beralih ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang mana di sini bocah 4 tahun hilang diduga ditelan arus Sungai Cipatujah. Di sini dikatakan bahwa seorang anak berusia 4 tahun, Muhammad Rojabi Al-Hidayat, warga desa Bojongsari, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, hilang setelah diduga hanyut terbawa arus Sungai Cipatujah yang tengah meluap. Kala itu debit air sungai tiba-tiba membesar setelah hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut. Hingga kemarin sore korban masih belum ditemukan dan dinyatakan hilang. Sementara tim gabungan dari Basarnas, Tagana, BPBD, dan relawan masih terus melakukan pencarian melalui jalur darat dan mengarungi aliran sungai. Ya, membaca berita ini turut berduka cita kita ya atas yang dialami oleh korban maupun keluarga korban. Semoga dari pihak berwajib, pihak bertugas ini segera menemukan jasad bocah 4 tahun ini ya. Di sini juga dikatakan bahwa Jember mengimbau kepada masyarakat atau yang mempunyai anak jangan sampai lepas dari pengawasan, apalagi bermain di sungai. Selalu berhati-hati, terutama saat musim penghujan ini, air sungai bisa saja mendadak deras karena terjadi hujan di hulu. Ya, betul sekali, karena bencana itu tidak bisa kita prediksi ya, itu di luar prediksi kita sebagai manusia gitu ya. Makanya kita sebagai manusia perlu kehati-hatian atau kewaspadaan yang lebih, apalagi melihat kondisi iklim gitu ya, ini sedang hujan deras gitu. Nah, ini apalagi ini bocah 4 tahun yang hilang, ini perlunya pengawasan yang lebih dari orang tua gitu ya. Kita sebagai masyarakat gitu, orang dewasa perlu mengawasi anak-anak lebih intens gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita beralih ke wilayah Ciamis, yang mana di sini dikatakan bahwa takaran dan head minyak goreng tak sesuai.
Di sini untuk memastikan harga minyak goreng sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi, serta kuantitasnya tidak berkurang, petugas Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis melakukan inspeksi mendadak di Pasar Manis Ciamis, Kecamatan Ciamis pada Senin 10 Maret 2025. Sidak tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan rutin serta tindak lanjut atas instruksi Kementerian Perdagangan RI. Di sini Asep Sulaiman selaku Kepala Bidang Perdagangan DKUKMP Ciamis menyebutkan bahwa hasil pengecekan di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah pelanggaran, terutama terkait harga dan takaran minyak goreng kemasan. Di sini Asep menyebutkan sesuai ketentuan harga minyak kita seharusnya 15.700 per liter, tetapi di beberapa kios di Pasar Manis minyak tersebut dijual seharga 17.000 per liter. Yang membaca berita ini berarti ini secara tidak langsung gitu ya merugikan masyarakat dan adanya unsur-unsur nepotisme ya. Di sini pasti ada unsur korupsi berarti ya dari pedagang maupun penyalur gitu. Nah, jangan sampai aktivitas atau kegiatan seperti ini menjadi budaya di industri perdagangan gitu. Kita selaku masyarakat juga perlu mengawasi gitu ya, perlu mengawasi dengan adanya tindakan-tindakan yang sekiranya itu dapat merugikan rakyat itu sendiri gitu. Nah, kita doakan ini semoga dengan adanya sidak-sidak seperti ini yang berlakukan tidak hanya di Ciamis tapi juga diberlakukan di berbagai pasar di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat gitu ya, agar tidak ada pihak yang dirugikan lagi. Kita beralih ke wilayah Banjar dan Pangandaran. Di sini ada P3D tingkatkan layanan samsat keliling. Nah, bulan ini memang sedang banyak sekali ya kita ketemui di jalanan gitu ya, di jalan umum bahwa banyak sekali mobil-mobil samsat keliling. Di sini ada di daerah Banjar ada sebanyak 16.750 unit kendaraan di Kota Banjar berstatus KTMDU. Apa itu KTMDU? KTMDU adalah kendaraan tidak melakukan daftar ulang. Di sini menurut Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah P3D Wilayah Kota Banjar, Beni Suranata, upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor saat Pasar Murah Ramadan, Kecamatan Pataruman dihadirkan mobil pelayanan samsat keliling. Diakui dengan Beni bahwa kehadiran mobil layanan samsat keliling di Pasar Murah Ramadan Kecamatan Pataruman atau kegiatan lain yang digelar Pemkot Banjar itu sebagai wujud sinergi dan kolaborasi program Pemkot Banjar. Nah, di sini P3D Wilayah Kota Banjar untuk meningkatkan pendapatan dari KTMDU wajib pajak kendaraan di Kota Banjar. Di sini juga sejumlah wajib pajak kendaraan di Kota Banjar mengaku sangat terbantu kehadiran mobil layanan samsat keliling di Kota Banjar seperti saat Pasar Murah Ramadan di depan Kecamatan Pataruman itu ya. Dengan adanya layanan unit ini semoga bisa berlakukan di seluruh daerah gitu ya, agar kita sebagai masyarakat juga tidak perlu bingung-bingung gitu ya ke kantor samsat langsung, tapi dengan adanya samsat keliling ini memudahkan kita masyarakat yang sulit mengakses atau menjangkau kantor samsat gitu ya. Nah, mungkin beralih ke berita terakhir nih. Baraya datang dari wilayah Kota Tasikmalaya. Ini sedang ramai di media sosial yang mana kuliner JB Lanut porak-poranda tersapu angin. Karena kita ketahui di Tasikmalaya ini jika udah zuhur ke atas gitu ya, itu memang hujan deras gitu ya. Jadi di sini kuliner JB ini salah satu yang terdampak, di mana tingginya intensitas hujan yang disertai dengan angin kencang melanda berbagai wilayah Jawa Barat termasuk Kota Tasikmalaya. Pada Selasa 11 Maret 2025 kemarin, sejumlah warga di Kota Tasikmalaya khususnya yang berada di Kecamatan Ciberem cemas akibat dari cuaca buruk yang melanda wilayah mereka. Kondisi kepanikan saat angin kencang tertangkap kamera di Jalan Lingkar Utara penghubung Lanut Wiryadinata dengan Karangresik, atau warga akrab menyebutnya kawasan kuliner JB Lanut. Dari video yang beredar, warga melaporkan sejumlah stand, tenda, dan warung kuliner hancur tersapu angin kencang. Di sini juga ada saksi mata gitu ya, atau warga Ciberem yang mengatakan bahwa pulang dari sekolah nggak nyangka hujan es, pokoknya terobos aja terus meskipun angin kencang dan pohon berjatuhan. Alhamdulillah saya selamat sampai rumah, kata Nova Mahmuda saat dihubungi lewat telepon oleh tim Kabar Priangan ya. Dan adanya musibah yang dialami oleh
warga Ciberem maupun warga Tasikmalaya ini kita doakan semoga segera teratasi, segera tertangani gitu ya, dan menemukan solusi yang terbaik agar bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu ya. Nah, mungkin Baraya itu sekian ulas berita kita hari ini. Seperti biasa, agar tidak menimbulkan misleading atau kejanggalan, itu Baraya selengkapnya bisa cek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com, dan juga agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya, bisa diikuti platform media sosial Priangan TV maupun Kabar Priangan. Nah, juga seperti biasa nih Baraya, jika yang ingin mengiklankan produk jasa UMKM maupun produk lokal seperti di belakang saya, itu bisa sekali menghubungi tim marketing kita di media sosial Kabar Priangan maupun Priangan TV gitu ya. Nah, sekian, mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.